Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja ini kita mulai Virgo. Hadir energi dari Queen of Cups di sini. Berikutnya ada energi dari King of Swords. Berikutnya ada energi dari ini. Kemudian ada energinya di sini. Dan berikutnya ada energi dari ini. Baik ya. Kemudiannya ada energi dari sini. Berikut ada energi ini. Kemudiannya ada energi di situ. Dan kemudiannya ada energi di sini. Ya, nah jadi kalau Mari lihat kayak kamunya itu tuh punya rasa ketakutan tersendiri ya dalam menjalani hubungan sama si dia, gitu loh. Ada macam trauma yang Mari lihat sedang kamu alami untuk di saat-saat ini, gitu loh. Jadi rasa takut itu tuh membuat kamu kayak berusaha banget nih untuk melindungi diri di situ, ya, untuk melindungi diri. Jadi kayak aku nggak mau terluka, udah pasti seperti itu kan pikirannya kamu. Aku nggak mau lagi terluka, aku nggak mau lagi saling melukai kami jadinya. Ada beberapa juga pemikiran seperti itu ya. Jadi kamu kayak bukan hanya menilai bahwa dia melukai kamu, tapi kamu cukup fair melihat bahwa ya kamu juga berkemungkinan untuk melukai dirinya gitu. Jadi kamu sudah bosen, kamu sudah dalam fase muak gitu ya. Muak kamu dengan peristiwa demi peristiwa, keadaan ya dalam relationship sama si dia ini. Gitu loh. Mari bilang keinginan untuk menyerah ini nampaknya sudah sering ya melintas dalam dirinya kamu. Menyerah saja gitu loh. Jadi rasa-rasanya ini sudah pada titik nadir, aku nggak mampu lagi gitu ya. Aku nggak mampu lagi untuk menghadapi ketidaktenangan pikiran ini, keresahan perasaan ini, gitu loh. Aku udah babak belur banget nih, gitu ya. Kalau Mari lihat jeritan dari jiwanya kamu, itu. Jadi kayak beberapa memang mungkin kamu berada dalam ketidakpastian, gitu ya. Dan ketidakpastian ini tuh menyengsarakan dirimu. Gitu loh, ya, menyengsarakan dirimu. Jadi kamu kayaknya mau ini tuntas sajalah, gitu ya. Ini tuntas sajalah. Dianya itu tuh jangan lagi datang ke hidupnya kamu. Karena beberapa Mari lihat gini, kalau untuk lari pergi dari dia sebenarnya ada satu sisi kamu tuh enggak mampu lari pergi. Jadi maunya kamu dia aja yang pergi gitu loh. Dia aja yang pergi dan jangan kembali lagi. Mesti dia aja lah yang punya effort gitu ya. Karena kalau dia datang-datang juga, kamu kayaknya tidak mampu untuk menolak gitu. Karena Mari lihat ya kalau untuk cinta, ya kamu cinta banget ini ya sama si yang bebeknya kamu ini. Kamu sayang banget sama dia gitu. Tapi kamu boleh sedih gitu ya. Karena menurut hitung-hitungannya kamu, kok kamunya aja ini yang nampaknya lebih sayang dia. Kamunya aja yang lebih cinta sama dia. Dianya kagak gitu. Kamunya udah datang membawa seutuhnya hati kamu. Sementara dia syukur-syukur kalau dia membawa setengah hatinya dia. Ini kamu lihat bisa aja seperempat aja doang ya. Seperempat doang yang dia bawa dalam hubungan kalian. Lah ya kamu tuh kok kayaknya jadi wajar ya mengalami rasa kecewa di situ ya. Mengalami rasa sedih di situ. Munya itu sama-sama cinta, sama-sama sayang dengan versi hitungan yang imbang gitu loh. Jadi jangan kamu kayak terjebak dalam situasi hubungan bertepuk sebelah tangan kan gitu ya. Atau hubungan cinta yang tidak nyaring tepukannya gitu loh. Maunya kamu ya sama-sama kita di sini.
Tapi niatannya kamu untuk sama-sama dengan dia, justru kamu bisa aja lihat ditolak ya sama si dianya ya. Begitu. Dan boleh-boleh juga tantangan yang kamu hadapi ini tuh sebab karena keadaan. Gitu ya. Katakanlah sesungguhnya walaupun kamu cinta sama dia, tapi kamu jangan-jangan terikat ya pada satu peraturan di sana. Gitu loh. Dan kamu tuh kayak mau nggak mau harus tunduk kepada peraturan itu. Jadi mari bilang sih ini tuh banyak problemnya kamu ya. Untuk boleh menjalani relationship dengan baik sama si dia. Gitu loh. Jadi kayak diserang dari segala arah ini kalau mari nampak ya untuk beberapa ceritanya kaum Virgo di sini. Gitu loh. Diserang dari pihak dirinya kamu sendiri dan juga terserang dari pihaknya si dia gitu loh. Ya. Di sana. Jadi kayak bertemu dengan orang yang tepat tetapi tidak di waktu yang pas. Nah, ada kalau ada begitu kisahnya kaum Virgo di sini. Gitu ya. Tapi ya walaupun ini tuh datang tantangannya dari pihak dirimu, tapi itu tuh juga kayak gimana gitu ya. Nah jadi kayak kamu ditepokin lah ya dengan banyak hal. Kok kayaknya nggak bisa ringan, nggak bisa enjoy, nggak bisa santai gitu ya. Nah jadi lagi-lagi di sini tuh judulnya ya rasa takut ini. Rasa takut ya. Itu yang menjadi poin utamanya kalau mari nampak yang terjadi pada dirimu gitu loh. Ya. Nah, sehingga itu tadi karena takut akan konsekuensi lebih besar lagi. Makanya kamu kayak berharap bahwa seseorang ini dia sadar diri aja lah. Dia jangan datang lagi. Gitu loh. Ya. Kalau dia nggak bisa baik sama kamu, ya jangan datang lagi. Nah, namun gini, ada rasa apatis juga memang kan. Ada rasa apatis bahwa keadaan itu tuh tidak akan berubah gitu loh. Jadi maksudnya mari gini, kamu boleh aja kayak ya rasa takut juga ya. Berharap kalau keadaan bisa lebih baik. Karena menurut kamu ya rasa-rasanya itu cerita yang cukup rumit gitu loh. Ya. Kayaknya hampir-hampir mustahil ya terjadi perubahan yang lebih positif lagi dalam hubungan kalian gitu. Makanya karena kamu jatuh kepada kepesimisan, ya udah maunya dia pergi saja gitu loh. Dia jangan nelfon-nelfon lagi, dia jangan chatting lagi, dia jangan datang lagi ke depan matanya kamu gitu. Ya. Karena kamu bisa kayak luluh gitu. Kamu bisa luluh membuka hati kepada dia dan rasa sakit itu tuh datang menyerang lagi gitu ya. Atau kemudian rasa bersalah ketika kamunya di situ tuh melakukan tindakan yang menyakiti dirinya gitu. Marliat sebenarnya ya ini tuh kamu mau yang terbaik ya bagi kalian berdua ya. Jadi bukan hanya kayak kepentingannya kamu saja yang kamu mau butuhi di situ ya. Tapi juga cerita tentang dia gitu loh. Maunya kamu dampak dari kehadirannya kamu dalam hidupnya dia itu tuh positif gitu. Nah di sana ya. Kalau dia nggak bisa beneran positif sama kamu, tapi kamu jangan punya rasa bersalah mencontoh dia gitu loh. Karena gini, mencontoh dia terutama dalam hal yang bisa membuat dia itu tuh merasa kecewa gitu loh. Ya, membuat dia merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Ya. Jadi menurut kamu walaupun hubungan ini tuh sudah lama berjalannya gitu kan. Tapi kayaknya masa-masa manis itu tuh sudah lewat gitu. Dan mau mencoba untuk menciptakan rasa manis berikutnya. Kayaknya kamu sudah tidak punya energinya lagi dan kamu tidak yakin dianya itu tuh mampu melakukannya sendiri. Nah, di sana ya. Sementara kalau melihat energi dari pasangannya kamu, dia ini tuh kalau untuk melepaskan kamu dia enggak mau, udah pasti nih ya.
melepas setidaknya kepastian ini tuh sampai tanggal 31 ya, 31 bulan Juli ya. Bulan Juli ini 30 apa 31 sih? 31 ya kayaknya ya. Lupa Mari. Jadi kalau mau untuk melenggang kangkung, mengizinkan kamu melenggang kangkung pergi dari hidupnya dia enggak mau. Atau kemudian mengambil keputusan untuk melenggang kangkung, meninggalkan dirimu, nah dia juga kayak ngapain gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat dianya itu tuh ingin kamunya tuh tetap ada sesungguhnya ya. Tapi caranya dia menginginkan kamu tetap ada dalam hidupnya, Mari bilang itu nampaknya tidak sesuai dengan maunya kamu. Kamu kan sudah punya standar ya. Aku tuh mau diperlakukan begini, begini dan begitu. Ya kan? Nah, tapi dia nggak akan seperti yang kamu maui tadi gitu. Contoh nih, misalnya maunya kamu kalau pacaran itu setiap hari ada acara ketemuannya gitu ya. Dia datang mengunjungi kamu kah gitu atau kamu diizinkan untuk datang mengunjungi dia. Nah, tapi dia bisa aja ngapain tiap hari ketemuan gitu ya. Udahlah 2 kali seminggu saja itu udah maksimal, contoh begitu ya. Maunya kamu ya kapan kamu butuh temen ngobrol, dianya siap mendengarkan obrolannya kamu. Tapi dia dengan segala macam aktivitasnya dia yang tidak bisa membagi waktu sampai sebegitu banyaknya untuk mendengarkan obrolan dari kamu gitu lah. Ya di sana. Jadi malah ada prinsip yang berbeda. Ya. Nah, di situ. Kalau dia merombak hidupnya dia untuk membuat kamu tuh nyaman, Mari rasa dia itu tuh memang tidak mau. Gitu loh. Ya. Dia tuh enggak mau. Gitu. Jadi kamunya ini tuh ibaratnya kayak kamu disempilin aja dalam hidupnya. Gitu. Atau kamu ngalir. Kamu ngalir dengan ritme hidupnya dia. Gitu. Karena kalau aku maunya begini, aku hendaknya begitu. Padahal maunya kamu itu tuh bisa aja satu hal yang wajar normal ya kalau Mari nampak. Wajar normal. Nah, tapi kewajaran yang kamu nilai itu tuh bisa aja kayak tidak wajar bagi si pasangannya kamu ini. Itu loh. Ya. Jadi ya ini yang bikin problem bagi dirimu. Kamu aja nih yang melihat, oh ini masalah gitu ya kan. Oh, aku gak suka ini, aku gak seneng itu. Gitu. Nah, tapi kalau dari si dia, oh ini udah bener. Gitu. Lah ini udah tepat. Gitu loh. Makanya ketika kamu misalnya berharap, seperti kata Mari tadi, maunya dia pergi aja ya. Maunya dia jangan datang lagi. Maunya hubungan ini berakhir sajalah sudah misalnya begitu. Ya pemikirannya kamu. Hal itu tuh boleh saja bisa terjadi tapi tidak dalam waktu dekat ini. Gitu lah. Setidaknya sampai akhir bulan 7 ini ya. Enggak. Ya kalau dia mau chatting kamu ya dia chatting. Kalau dia mau nelfon kamu ya udah dia telepon. Kalau dia mau blokir kamu sebentar terus dia mau buka blokir lagi ya begitu. Pokoknya kamu lihat aja bagaimana sikap dari si pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Ya begitulah dia. Gitu loh. Namun mungkin ditambahkan dengan informasi bahwa ya misalnya ketika kamu lihat oh dia kok kayaknya berjarak dari aku. Oh jarak ini cuma sebentar. Gitu loh. Jadi poinnya adalah orang ini selalu ada kita dan tidak mau pergi, itu aja. Orang ini tidak mau pergi. Jadi ya tadi tuh kalau misalnya di situ tuh keresahan karena dia tidak telepon kamu tiap hari, dia tidak chatting kamu tiap hari, dia hilang-hilangan dari kamu. Hilang dia nongol lagi. Enggak chatting entar dia chatting lagi, enggak nelpon dia entar nelpon lagi. Seperti itu, ya. Iya, kayaknya memang ini akan rumit ya. Rumit. Udah pasti kamu akan kecarian kan gitu ya. Kamu akan kepikiran gitu kan.
Ngapain ini dia? Kemana dia? Gitu ya kan? Ada apa dengan dia? Itu. Nah tapi ya begitulah maunya si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi sebelum kamu mampu untuk menerima dia apa adanya, maka memang mari lihat kamu akan ketakutan terus, kecewa terus, sedih terus gitu. Mari lihat kamu kalau untuk marah ke dia, nampaknya kamu itu nggak sanggup ya. Sebab kamu itu tuh cinta sama dia gitu. Jadi mari lihat kalaupun kamu kayak marah, kamunya itu tuh tidak marah-marah ya. Tapi kamu boleh lari gitu kan. Permainannya kamu sebenarnya lari menutup diri. Kan gitu ya modelnya kamu untuk menghadapi rasa sakit ya, rasa sedih dan sebagainya itu kan di sana. Terkadang kamu ketika lari dari dia, tanda petik ya larinya ya, kamu pengen dikejar. Tapi untuk di rentang 21 hingga akhir bulan Juli, maunya kamu kalau kamu lari, ya udah kamu jangan dikejar lagi. Gitu loh. Kamu dibiarkan dalam pelariannya kamu ini. Gitu ya. Jadi mari lihat memang beberapa di antara kalian untuk di saat-saat sekarang. Ya. Itu nampaknya kayak tambahan rasa sedihnya kamu itu tuh ini karena mengingat cerita masa lalu ya. Masa lalu itu tuh kok kayaknya indah gitu loh. Dan tidak terasa untuk di saat ini dan kamu tidak yakin akan terjadi di masa depan nanti gitu. Nah jadi pokoknya kayak kamu itu tuh akan jadi kolektor ya. Kamu akan jadi kolektor hal-hal yang bisa bikin kamunya itu tuh nyungsep gitu loh. Secara mental dan emosional. Hati-hati ya. Karena posisinya kamu lebih kayak cenderung menarik ke negatifan. Gitu. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu rasakan. Gitu. Karena nampak di sini tuh kamu yang tidak tenang dan bisa semakin tidak nyaman gitu loh. Sementara kalau dilihat dari energi dia tuh sana slow-slow aja. Gitu loh. Dia di situ tuh santai-santai aja. Itu ya. Jadi mari lihat nampaknya kamu memang butuh rehat ya. Dari gambaran negatif di kepalanya kamu. Pemikiran-pemikiran tentang dia sebisa mungkin baik itu tuh yang manis ataupun yang kamu rasa pahit. Coba dulu dilepaskan ya. Itu. Biarkan dulu kamu tuh jeda. Jeda sebentar dari relationship ini. Gitu ya. Kalau boleh kasih saran sama kamu. Gitu. Kalau enggak nanti itu kamu bisa lebih down, sudah down, lebih down lagi entarnya. Gitu ya. Oke baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Scorpio, ada Sagittarius, Gemini ada, Virgo ada, Aries, Pisces, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.